Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan video pembelajaran yang kemarin. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan muatan pelajaran IPS. Kalau di video pembelajaran kemarin kita membahas tentang kondisi geografis di negara-negara ASEAN, terus khususnya dalam kehidupan sosial budaya. Nah, kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara ASEAN. Nah, untuk itu mari kita pelajari satu per satu. Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan, ya, di mana luas lautnya itu lebih luas daripada luas daratan. Kemudian daratannya pun juga berbagai macam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, lembah dan lain sebagainya. Nah, di dataran rendah Indonesia kebanyakan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Kemudian potensi hutan yang ada di Indonesia yaitu rotan, kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel, ya, jadi kursi, meja, almari dan lain sebagainya. Di daerah perairan di Indonesia dimanfaatkan untuk mengambil hasil laut, ya, seperti ikan, ya, nelayan itu, ya, kemudian rumput laut dan pembuatan garam. Pantai-pantainya di Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, ya. Kalau di tempat kita di Bawean banyak, ya, ada Pantai Mumbul, Pantai Selayar, ya, Noko, kemudian yang lagi viral sekarang yaitu Celong. Tuh. Hasil tambang di Indonesia seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, ya, itu dimanfaatkan sebagai sumber energi, ya, sumber energi, baik itu kendaraan, ya, PLN dan lain sebagainya. Kemudian Singapura, ya, Singapura ini negara kecil di mana di sana itu tidak ada tempat lahan kosong, ya, yang luas. Jadi di sana hanya gedung-gedung tingkat tinggi, ya, gedung-gedung pencakar langit. Nah, karena kondisi geografis Singapura seperti itu, maka menyebabkan negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam, ya, tidak punya banyak, ya, karena luasnya pun kecil, ya, sehingga mengandalkan kegiatan perdagangan, ya, ekonominya di perdagangan. Usaha pertaniannya, ya, di sana tetap ada, tetapi tidak seperti di Indonesia, ya. Di sana menggunakan sistem hidroponik, ya, tidak menanam di area pertanahan, ya, pakai sistem hidroponik. Nah, ada juga di beberapa wilayah di Singapura itu memanfaatkan lahannya sebagai peternakan unggas. Nah, itu di Singapura. Jadi mata pencarian utama di sana yaitu berdagang. Malaysia tidak jauh dari Indonesia, di sana juga masih banyak lahan-lahan kosong, ya, pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas, sehingga komoditas ekspornya yaitu berupa kayu. Nah,
Sepanjang pantai barat dan daerah Perak hingga Negeri Sembilan itu dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu, kemudian timah di Perak, di mana Malaysia ini adalah penghasil timah terbesar di dunia. Kemudian Malaysia juga mempunyai perkebunan yang sangat luas, ya, yang menghasilkan karet. Ada juga yang sawit, ya. Selanjutnya Thailand. Kegiatan pertanian di Thailand banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya yang menghasilkan padi. Sehingga Thailand dijuluki sebagai negara lumbung padi di ASEAN. Jadi cukup besar juga, ya, pertanian padi di Thailand, ya. Jadi makanya dijuluki negara lumbung padi ASEAN. Hasil pertambangan di Thailand seperti timah, timbel, seng, dan mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Di Thailand juga terdapat Sungai Mekong, ya, Sungai Chao Phraya, kemudian Selat Malaka, dan Teluk Siam. Daerah-daerah tersebut dimanfaatkan masyarakat sekitar sungai, ya, sekitar Selat Malaka dan Teluk Siam itu untuk kegiatan menangkap ikan, ya, sebagai nelayan juga. Itu di Thailand. Kita lanjutkan ke Filipina. Masyarakat Filipina memanfaatkan dataran rendah sebagai pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya, ya, jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar negara Filipina. Kemudian di daerah wilayah Luzon, Filipina ini adalah negara kepulauan seperti Indonesia, di mana pulau besarnya Luzon, Mindanao, itu, ya. Kalau di Luzon ini dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Di sana ada pertambangan emas. Kita lanjut ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam, ya, khususnya di wilayah Miri dan Kuala Blair, ya. Dua wilayah ini adalah penghasil minyak bumi yang sangat besar, ya, dan gas alam. Nah, di dataran rendahnya, nah, dari Brunei ada dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Kita lanjut ke negara Vietnam. Negara Vietnam terdapat kota Ho Chi Minh City yang berada di dataran rendah. Di sana menjadi pusat industri di Vietnam, antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan industri tekstil. Itu di kota Ho Chi Minh. Di dataran rendah negara Vietnam ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hasil hutan yang utama di Vietnam yaitu kayu jati dan rotan. Kita ke Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Kemudian sumber perikanan Laos, ya. Jadi penangkapan ikan di Laos itu terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pet. Itu di daerah negara Laos. Kita menuju ke Myanmar. Wilayah lembah Sungai Sitang itu menghasilkan perkebunan tembakau, dimanfaatkan sebagai perkebunan tembakau oleh masyarakat Myanmar yang berada di wilayah lembah Sungai Sitang.
Kemudian masyarakat wilayah pelatusan ini memanfaatkan sebagai perkebunan teh. Dan di wilayah pantai Arakan Yoma ini dimanfaatkan untuk sayuran bagi masyarakat sekitar pantai. Kemudian masyarakat wilayah Tenasserim ini memanfaatkan wilayahnya untuk pertambangan timah. Kamboja merupakan negara ke-10 yang bergabung dengan ASEAN, di mana Kamboja ini memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama. Di daerah Sungai Mekong dimanfaatkan untuk pertanian padi, jagung, umbi-umbian, dan buncis. Sementara hasil perkebunannya yaitu tembakau dan karet. Nah, itulah pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara yang ada di ASEAN. Terima kasih. Nah, selamat belajar buat kalian semua. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.